saya ingin memulai presentasi kita. Memang inilah sebetulnya yang dicita-citakan oleh kita bersama, menuju Indonesia hebat. Kemarin kita baru mendengarkan pidato pengantar nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada sesuatu yang luar biasa pesan di balik penyampaian RAPBN 2015 itu. Apa? Adalah besaran APBN kita yang saya katakan super, karena untuk pertama kalinya RAPBN kita menembus angka 2.000 triliun. Tahun 2015 APBN kita dianggarkan 2.020 triliun. Pak SBY ketika pertama kali menjadi presiden tahun 2004, APBN kita masih sekitar 400 triliun. Artinya dalam 10 tahun kita naik hampir 5 kali lipat. Ini yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat menuju Indonesia hebat, kita lihat bagaimana kita bergegas untuk melakukan pembangunan. Inilah pembangunan yang dilakukan oleh kita selama hampir 69 tahun. Terutama di era Orde Baru, pembangunan yang kita lakukan begitu luar biasa. Indonesia yang tahun 65 menjadi negara yang tertinggal, di mana masyarakatnya untuk makan pun susah. Kemudian kita menjadi kekuatan ekonomi baru, dan inilah yang sebetulnya menjadi modal kita untuk menapaki sekarang yang dikatakan oleh Presiden, setiap tahun ada tambahan kelas menengah Indonesia sebanyak 8 juta. Jadi Indonesia itu sebetulnya mempunyai modal yang sangat luar biasa untuk menjadi Indonesia hebat. Pertama apa? Adalah sumber daya alamnya. Yang kedua adalah kelas menengahnya. Dan yang ketiga adalah demokrasi yang telah kita bangun selama 16 tahun. Terakhir ini yang menurut saya merupakan modal yang luar biasa. Hanya saja, memang kita menyadari kalau kita lihat potret Indonesia, bukan sebuah kesempurnaan dan kemudian kita masuk dalam masa bulan purnama. Biaya yang harus kita bayar untuk mencapai Indonesia seperti sekarang, kadang-kadang kita bertanya, apakah memang biaya itu pantas untuk kita keluarkan? Apa itu? Adalah eksploitasi dari sumber daya alam kita. Ini adalah potret dari Pulau Bangka. Pulau yang sebetulnya indah. Salah satu pulau yang memiliki pantai pasir putih. Tetapi eksploitasi untuk tambang timah di tempat itu yang terlalu berlebihan membuat Bangka sekarang banyak sekali lubang-lubang yang ditinggalkan. Kalau kita lihat lagi adalah Freeport. 2 gunung yang ada di Timika telah berubah menjadi danau. Inilah potret sisi lain dari pembangunan yang selama 69 tahun kita lakukan. Inilah yang tentunya pantas membuat kita melakukan refleksi. Ya. Bahwa ekonomi kita selama ini terlalu didorong oleh sumber daya alam. Bahkan eksploitasi yang kita lakukan itu menurut saya sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Dan kalau kita lihat sekarang besaran dari perubahan atau pembangunan yang kita lakukan, kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi kita di era reformasi justru menunjukkan kebalikan dibandingkan era Orde Baru. Di era Orde Baru, kontribusi teknologi itu masih positif. Itulah yang membuat kita berubah dari negara pertanian menjadi negara industri. Tetapi di era reformasi, kontribusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi kita itu cenderung negatif. Nah, kalau kita lihat angka yang ada di sini, semakin menunjukkan bahwa memang kita terlalu bertumpu kepada sumber daya alam kita. Akibatnya
Ketika kemudian ekonomi makro, ekonomi global mengalami goncangan, dan itu ditandai oleh krisis tahun 2008, di tahun 2013, untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, kita mengalami defisit perdagangan. Defisit perdagangan kita terutama disebabkan oleh konsumsi bahan bakar minyak yang sangat luar biasa. Dan kita tentu masih ingat, tahun 2013 di kuartal kedua, ekonomi Indonesia yang tadinya berjalan sangat baik menghadapi goncangan yang luar biasa karena defisit neraca transaksi berjalan yang sangat luar biasa. Lebih dari 4% defisit transaksi berjalan, ini yang menimbulkan keraguan terhadap sustainability ekonomi kita. Kita rasakan betul 2013 kuartal kedua, ekonomi kita yang sedang tumbuh tiba-tiba terjadi pembalikan. Penyakit ini belum terselesaikan sampai sekarang ini. Kemarin Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua tahun 2014 itu masih 9 miliar dolar. Ini yang saya kira menjadi catatan paling utama dan persoalan ekonomi. Tadi Ibu Ira mengatakan, bagaimana ekonomi kita ke depan? Apakah baik-baik saja? Persoalan yang paling mendesak, yang paling dihadapi oleh kita adalah persoalan defisit transaksi berjalan. Dan kita lihat, kalau dilihat dari angka lebih teknisnya, memang terjadi perlambatan pertumbuhan. Semua bergerak negatif. Ini yang saya kira menjadi persoalan terbesar yang dihadapi oleh kita, terutama sejak tahun 2013, bahwa kita masuk dalam perangkap struktural 3 defisit yang kita harus hadapi sekaligus. Pertama adalah defisit transaksi berjalan, defisit neraca transaksi berjalan, yang kedua adalah defisit perdagangan, yang ketiga adalah defisit anggaran. Inilah yang menyebabkan, ini saya tunjukkan, tahun 2014 kita mengalami defisit secara keseluruhan, dan di tahun 2014 juga kita masih menghadapi hal yang sama. Dan inilah yang kita lihat selama 14 kuartal, artinya selama 3,5 tahun, pertumbuhan ekonomi kita sebetulnya terus mengalami perlambatan. Di sini yang saya kira menjadi persoalan, di kuartal kedua tahun 2014, pertumbuhan kita mencapai titik yang paling rendah. Kemarin saya bertemu dengan teman dari Kementerian Keuangan, bahwa pemerintah by design secara sengaja mencoba memperlambat pertumbuhan menjadi angka 5% karena ingin mengerem pertumbuhan supaya konsumsinya tidak meningkat dan defisit transaksi berjalannya bisa dikendalikan. Padahal pilihannya bukan itu. Ekonomi Indonesia selama 16 tahun terakhir itu bertumpu pada konsumsi masyarakat. Kalau kemudian ada perlambatan pada tingkat konsumsinya, dicoba direm konsumsi dari masyarakat, maka itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Dan perlambatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada peningkatan pengangguran dan pada akhirnya akan bisa meningkatkan angka kemiskinan. Ini yang sebetulnya menjadi PR terbesar yang kita hadapi adalah bagaimana melakukan pembalikan, melakukan turnaround ketika selama 14 kuartal, selama 3,5 tahun kita menghadapi yang namanya defisit neraca transaksi berjalan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah yang akan datang? Pertama adalah bagaimana kita mengubah perekonomian kita yang berbasis sumber daya alam, resource based ekonomi, berubah menjadi knowledge based ekonomi. Hanya dengan itulah maka sumber daya alam yang kita miliki akan bisa kita ubah dan bisa memberikan nilai tambah. Dan dengan penambahan nilai tambah itulah maka ekonomi kita diharapkan akan mengalami pembalikan. Nah, kunci untuk membawa kita berubah dari resource based ekonomi menjadi knowledge based ekonomi adalah sumber daya manusia.
Dan sumber daya manusia itu tidak bisa lain, Pak Bun selalu mengatakan, jawaban untuk memperbaiki SDM kita adalah melalui pendidikan. Inilah yang saya juga ingin memberikan apresiasi apa yang dilakukan oleh Kalbe Farma dengan ITL-nya, membangun, memperhatikan persoalan pendidikan dan persoalan pendidikan terhadap peningkatan kualitas manusia untuk membuat kita mampu membuat nilai tambah terhadap sumber daya alam yang kita miliki. Bukan hanya sekedar pendidikan, bukan hanya sekedar 20% dari APBN kita diperuntukkan untuk pendidikan, tetapi pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, dan dengan itulah kita bisa memperbaiki dan bahkan mengubah orientasi pembangunan ekonomi yang berbasis dari sumber daya alam menjadi berbasis ilmu pengetahuan. Semua negara melakukan itu, dan sekarang pertarungan masa depan itu adalah pertarungan bagaimana mengembangkan yang disebut dengan knowledge based economy. Ini yang saya kira menjadi PR kita. Apakah kita punya kemampuan untuk melakukan itu? Kalau kita ada kesungguhan, ada kemauan, maka sebetulnya kita bisa melakukan perbaikan. Ketika media dan semua kita selalu mempersoalkan kesiapan kita untuk menciptakan iklim berusaha yang baik di Indonesia, maka pemerintah mencoba melakukan perbaikan. Apakah ada hasil dari upaya yang dilakukan pemerintah melakukan kondisi yang lebih kondusif untuk berbisnis di Indonesia? Hasilnya ada. Ternyata dari tahun 2013 ke 2014 ada perubahan dalam proses bagaimana berbisnis di Indonesia. Jauh menjadi lebih baik. Memang masih kalah dibandingkan Singapura, masih kalah dibandingkan oleh Malaysia, tetapi ada peningkatan yang luar biasa yang dilakukan oleh kita. Kalau kita bisa lebih konsisten untuk memperbaiki peringkat daya saing kita dan kemudahan dalam memulai bisnis di Indonesia, maka kita sebetulnya akan mencapai perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih mesejahterakan bagi kita semua. Apalagi yang membuat kita pantas optimis menghadapi perekonomian ke depan adalah sentimen dari para pebisnis. Indeks kepercayaan pebisnis untuk memulai dan kemudian berbisnis di Indonesia masih tinggi. Ini yang saya katakan, dengan kelas menengah kita yang tumbuh setiap tahun 8 juta, dengan 240 juta penduduk Indonesia, dengan produk domestik bruto kita yang mendekati 1 triliun dolar Amerika. Indonesia itu menjadi pasar yang menarik untuk kawasan ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN itu betul-betul pilarnya adalah Indonesia. 50% pasarnya di Indonesia dan 50% kekuatan PDB ASEAN itu ada di Indonesia. Ini yang membuat mengapa kemudian indeks kepercayaan bisnis di Indonesia cenderung masih bergerak tinggi. Yang kedua adalah indeks kepercayaan konsumen kita juga menunjukkan tendensi yang masih terus meningkat. Ini yang menurut saya merupakan modal yang luar biasa bagi kita untuk melihat dan menatap perekonomian kita di tahun 2015. Nah, kalau kita lihat bagaimana situasi kalau Indonesia dibagi dalam periode 89-90 sampai sekarang, sebetulnya kalau dibuat pola ekspansi bisnis di Indonesia itu siklusnya itu berjalan sekitar 7 tahun. Karena itu 2015 apakah Indonesia masih dalam situasi krisis? Tidak. Kita masih dalam situasi yang terus tumbuh. Kalaupun ada krisis, apakah itu krisis besar atau krisis kecil, itu baru akan terjadi pada tahun 2016. Ini yang sebetulnya membuat kita sebetulnya dalam periode peningkatan dari pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2015 yang akan datang. Dan itu dicerminkan dari Coincident Economic Index dan juga Leading Economic Index yang juga menunjukkan pertumbuhan. Ini indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih dalam tren
untuk bisa tumbuh. Hanya persoalannya adalah bagaimana mengubah perlambatan pertumbuhan ini. Ini yang menurut saya menjadi tantangan dari perekonomian kita ke depan. Apalagi yang membuat kita pantas optimis? Yang membuat kita pantas optimis adalah partners bisnis kita juga menunjukkan perekonomian terus membaik. Saya ingin tunjukkan adalah koinsiden leading economic index dan juga ekspansi ekonomi yang sedang terjadi di Amerika menunjukkan fase pertumbuhan. Amerika adalah partner utama Indonesia dalam berbisnis di samping Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa. Kita lihat negara lain. China, mereka sudah sampai kepada yang disebut dengan soft landing. Memang pertumbuhan ekonomi Tiongkok ini tidak lagi seperti tahun 2008 sampai 14%. Tetapi memang ini ada kekhususan. Kita masih ingat ketika itu Tiongkok menjadi tuan rumah Olimpiade, yang kemudian mereka bergegas membangun infrastruktur. Inilah yang membuat perekonomian Tiongkok tumbuh sampai 14%. Tetapi ini sesaat setelah itu dia harus melakukan terjadi soft landing, dan orang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok itu pada fase yang disebutkan pertumbuhan 7-8% dari Tiongkok itu adalah pertumbuhan yang memang normal dari Tiongkok. Demikian pula dengan Uni Eropa. Pernah mereka menghadapi krisis 2008, krisis 2013, walaupun masalah masih ada di Yunani, di Italia, di Spanyol. Tapi secara keseluruhan mereka sedang memasuki tahapan yang sudah mulai melandai. Artinya pertumbuhan ekonomi, pemburukan ekonomi yang terjadi di Uni Eropa sudah mulai berhenti. Demikian pula dengan perekonomian Jepang, menunjukkan prospek pertumbuhan yang inilah yang menjadi modal bagi Indonesia untuk bisa melakukan perbaikan. Nah, kuncinya adalah momentum. Momentum itu menjadi sangat penting, dan momentum perubahan pemerintahan itu adalah sesuatu yang menjadi modal utama bagi kita untuk melakukan turnaround, melakukan pembalikan. Kuncinya adalah keberanian pada pemerintahan Jokowi Yusuf Kala untuk melakukan pengambil keputusan. Pak Yusuf Kala mengatakan, mana yang prioritas dilakukan perbaikan ekonomi kita? Karena semua mendesak, semua prioritas. Dimulai dari manapun akan berdampak kepada bidang yang lain. Itulah yang kita harapkan pemerintahan yang akan datang. Ya, ini menggunakan betul momentum untuk melakukan perbaikan, dan peran dari pemimpin menjadi sangat penting karena pengalaman banyak negara. Pemimpin itu menentukan kemajuan sebuah bangsa. Deng Xiaoping itu tidak pernah menjadi presiden Tiongkok, tidak pernah menjadi perdana menteri Tiongkok, tetapi dikenal sebagai pemimpin Tiongkok. Mengapa sebagai pemimpin? Karena beliau bisa menetapkan kemana arah bangsa itu harus melangkah, yang kemudian yang luar biasa disampaikan oleh Deng Xiaoping, tidak peduli kucing itu warnanya hitam atau putih, yang penting dia bisa menangkap tikus. Kemampuan untuk bisa menggerakkan seluruh warga bangsa ini yang kita harapkan dari pemerintahan yang baru. Kalau semua bisa bersatu padu mengarah pada tujuan yang sama, maka kita sebetulnya mempunyai kesempatan yang luar biasa dengan 3 modal tadi: sumber daya alam, kelas menengah yang besar, dan ketiga adalah demokrasi. Saya beberapa kali ikut kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Safri Samsudin ke negara-negara Eropa. Dulu ketika kita ingin membangun industri pertahanan, semua negara-negara di Eropa Barat itu curiga pada Indonesia. Mau apa lagi Indonesia? Setelah mengakui melakukan akuisisi terhadap Timur, negara lain mana? Itu yang membuat kemudian industri pertahanan kita tidak berkembang. Tetapi sekarang ke Jerman, ke Prancis, karena demokrasi kita yang baik, mereka lebih percaya. Nexter, kemudian Rheinmetall itu siap untuk melakukan kerjasama dengan industri pertahanan dalam negeri.
sekali lagi ada momentum yang luar biasa, ada kekuatan yang kita miliki. Tinggal sekarang keberanian dari pemimpin kita untuk bisa menggerakkan apa yang menjadi kekuatan kita ini. Nah, kuncinya adalah bagaimana revolusi mental yang selalu dikatakan oleh Pak Jokowi itu betul-betul diaplikasikan. Bagaimana betul-betul bisa membangun sikap disiplin, kerja keras, kemauan untuk menjadi yang terbaik, tidak kalah dari bangsa lain. Itu yang menjadi kunci keberhasilan kita untuk melakukan pembangunan ke depan. Seperti dikatakan oleh Samuel Huntington, Ghana dan Korea tahun 60-an dalam posisi yang sama. Tetapi 40 tahun, 50 tahun setelah itu, Korea bisa menjadi negara maju, sementara Ghana masih tertinggal di belakang. Yang membedakan itu adalah persoalan kultur. Korea berhasil membangun kultur kerja kerasnya, dan itulah yang sebetulnya menjadi modal bagi kita juga untuk melakukan perbaikan. Mengapa mental dan kultur ini menjadi sangat penting? Saya ingin mengutip beberapa hal yang pernah diingatkan oleh almarhum Mokhtar Lubis mengenai orang Indonesia, manusia Indonesia. Ada 12 sifat orang Indonesia yang harus diperbaiki. Pertama, orang Indonesia itu katanya munafik. Yang kedua adalah segan dan enggan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah berjiwa feodal. Keempat, masih percaya tahyul. Kelima, itu lebih mengutamakan perasaan, lebih artistik. Keempat, karakternya yang lemah. Yang ketujuh adalah tidak herman. Yang keempat adalah tidak suka bekerja keras kecuali terpaksa. Kesembilan adalah tukang menggerutu. Kesepuluh, cepat cemburu dan dengki. Yang kesebelas itu adalah sok ketika mendapatkan kekuasaan. Dan ke-12 adalah tukang menjiwai. Ini pidato kebudayaan yang disampaikan oleh Mokhtar Lubis tahun 1977. Ini yang saya kira relasi ini dalam konteks revolusi mental yang harus bisa diubah supaya kita menjadi bangsa dengan karakter yang sangat kuat seperti yang kita harapkan. Sekali lagi, tanggal 21 Agustus ini kita selesai dengan persoalan rivalitas politik. Kita harus bersama-sama selesai dengan segala macam persaingan itu dan kemudian menerima bagaimana kita bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Tidak bisa kita terus hidup, kita berperang dengan semua. Bellum omnium contra omnes. Ini yang sebetulnya sedang terjadi pada kita. Sikap bahwa kita berperang dengan semua. Kalau kemudian kita selalu dengan pendekatan yang negatif, maka kita tidak akan pernah bisa bangkit dan keluar dari persoalan-persoalan dan khususnya untuk menghadapi tantangan ke depan. Sekali lagi, tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Ini harus bisa kita jawab dan ini hanya bisa dilakukan dengan kebersamaan. Ini yang kita lihat, ya kan, defisit APBN kita tahun 2015 itu akan sekitar 257 triliun rupiah. Dan terbesar defisit itu terjadi karena kita terlalu banyak menggunakan untuk subsidi BBM. Tidak ada lain pilihan pemerintah. Dua, kalau kemudian fundamental ekonominya mau lebih sehat dan ekonomi kita lebih bisa dipercaya, maka harus ada keberanian untuk mengurangi subsidi BBM. Yang kedua adalah bagaimana kita mendorong investasi di sektor migas supaya ada eksplorasi baru yang diharapkan ada eksploitasi baru. Bayangkan selama hampir 20 tahun tidak ada cadangan minyak baru yang ditemukan. Satu-satunya harapan kita untuk pertambahan minyak kita adalah kalau Blok Cepu itu bisa mencapai produksi optimumnya sekitar tahun 2016 atau 2017. Di sana ada 200.000 barel tambahan per hari yang kita harapkan bisa menyelesaikan persoalan paling struktural, yaitu defisit transaksi berjalan. Tetapi itu tidak cukup. Bagaimana kemudian ada penemuan eksplorasi di tempat-tempat baru. Di Indonesia Timur
ya sekarang sudah berpindah dari daratan ke laut dalam. Yang kedua adalah kita akan menghadapi persoalan ya inflasi, khususnya BI rate. BI rate sudah ditetapkan oleh pemerintah tetap 7,5%. BI sudah menetapkan tidak berubah 7,5%. Mengapa? Tadi saya katakan, pemerintah ingin mengurangi defisit neraca transaksi berjalan dengan konsumsi. Kalau kemudian pemerintah baru bisa menyelesaikan persoalan subsidi BBM, maka masih ada ruang, akan ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal, dan kemudian ada ruang bagi Bank Indonesia untuk bisa mengurangi BI rate-nya, yang diharapkan dengan itu bisa mendorong investasi. Sekarang BI khawatir terjadinya peningkatan inflasi karena itu BI rate tetap ditahan di angka 7,5%. Yang kedua adalah persoalan nilai tukar. Ya, persoalan nilai tukar. Fundamental kita itu sebetulnya 10.700. Tetapi karena ada kemudian persoalan persepsi, sekarang kondisi kita ada di sekitar 11.600. Nah, karena persoalan strukturalnya tidak diselesaikan, pemerintah untuk APBN 2015 menetapkan $1 itu adalah 11.600. Sesuai dengan yang faktual sekarang ini. Walaupun sebetulnya ini under value, karena aktual kita seharusnya sekitar 10.700. Ini persoalan-persoalan yang hanya bisa diselesaikan melalui kebijakan-kebijakan yang mendasar. Ini tadi saya katakan, kalau kita bisa lebih mengelola belanja kita, khususnya subsidi, maka kita harapkan BI rate-nya bisa terkendali, bahkan bisa diturunkan, dan dengan turunnya BI rate, maka kita bisa berharap adanya pertumbuhan yang lebih tinggi. Tanpa itu, maka selalu pertumbuhan ekonomi kita akan terganggu oleh persoalan BI rate. Nah, hal satu lagi yang perlu menjadi perhatian kita, semua negara-negara partner kita diperkirakan akan tumbuh perekonomiannya baik tahun ini maupun tahun depan. Ini yang seharusnya menjadi modal bagi pemerintahan baru untuk lebih berani mengambil keputusan, dan dengan itulah kemudian kita bisa memperbaiki keadaan. Saya kira kita butuh dan harus menetapkan visi Indonesia yang jelas, dengan ukuran yang jelas, dengan tujuan yang lebih konkret, sehingga semua warga bangsa tahu kemana bangsa ini. Yang kedua adalah visi itu harus dilaksanakan. Nelson Mandela mengatakan, vision without action is just a dream. Action without vision, we are going nowhere. Hanya vision and action, maka kita bisa melakukan perubahan. Terima kasih.